أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد نرجت إلا الله سري وسره سري في سر لا الله أسمى والصفاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan salah satu keselamatan dijamin 1000%. Kalau hanya untuk selamat tidak perlu itu, ini, dan lain sebagainya, tidak perlu. Cukup kamu yakin, betul-betul hakul yakin bahwa kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja. Kalau saudara betul-betul hakul yakin bahwa la haula wala quwata illa billah, kita tidak punya daya upaya kecuali Allah, maka urusanmu semua diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu. Makanya kata guru-guru kita, ketika engkau angkat tangan, pasti Allah turun tangan mengambil alih segala urusanmu. Tapi ketika engkau turun tangan, Allah yang angkat tangan. Hati-hati saudara, ketika Allah angkat tangan sangat berbahaya. Ketika Allah lepas tangan, terserah kamu. Saudara, sebenarnya Allah itu sangat sayang sama kita semua. Makanya kita disuruh berserah diri padanya. Kenapa Allah menyuruh kita berserah diri padanya? Karena Dia ingin meringankan semua beban kita. Sekali lagi, kalau kamu betul-betul yakin, hakul yakin
bahwa kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah, pasti selamat. Tapi jangan cuma diucapkan la haula wala quwata illa billah. Jangan. Sadari Allah di dalam setiap tindakanmu. Sadari itu semua. Apapun itu. Jangan selalu sadar aku ini, aku itu, aku ini itu. Sangat berbahaya. Ini namanya menduakan Allah. Puncaknya agama adalah ketiadaan. Ketika kamu tidak lagi melihat dirimu, itulah Islam. Saya pernah menjelaskan dalam suatu konten, coba kita sering bertafakur, merenung, siapa aku sebenarnya? Kalau ini saudara sering lakukan, maka akan menemukan dirimu dalam ketiadaan. Karena memang kita tidak ada. Memang kita tidak ada. Cuma saja kita yang nggak punya malu. Di hadapan Allah selalu merasa ada. Inilah kesalahan kita. Ketiadaan adalah puncaknya tauhid, di mana kamu tidak lagi merasa ada, tidak lagi merasa melihat, tidak lagi merasa mendengar, tidak lagi merasa berkata-kata dan lain sebagainya. Inilah la haula wala quwata illa billah. Inilah tujuan kita sebenarnya. Bagaimana kita supaya menjadi kosong kembali. Kenapa kita disuruh kembali? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingin dari Allah, kembali kepada Allah. Tujuannya kita mengembalikan diri ini kepada Allah, mengembalikan hak sifat-sifat Allah yang ada pada kita. Itu maknanya dari Allah kembali kepada Allah. Kamu dari Allah itu maka kamu harus kembalikan secepatnya. Sebelum sampai menghadapi sakaratul maut. Tidak usah kita banyak ilmu kalau hanya untuk mau selamat dunia akhirat, tidak usah. Cukup kamu yakin dan jalankan di dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa kita ini tidak ada dan tidak punya daya upaya kecuali Allah. Coba, apa yang mau dihukum oleh Allah ketika kita sudah mengembalikan semuanya? Apa yang mau dihukum oleh Allah ketika kita ini tidak punya daya upaya? Kalau kita ini seorang lemah, tidak punya daya upaya, lalu dihukum, bukankah Allah itu kejam? Coba. Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Artinya kita
diartikan dalam bahasa umum, kita ini tidak punya daya upaya kecuali pertolongan Allah. Nah, artinya kita bisa ngapa-ngapain karena pertolongan Allah. Masa kita ditolong oleh Allah? Contoh, kita kan sering lupa, hilap. Misalnya mencuri. Masa kita digerakkan oleh Allah mencuri, baru kita disiksa, dihukum? Padahal kita ini tidak punya daya upaya. Mau menolak, kita tidak sanggup menolaknya. Siapa yang bisa menolak ketentuan Allah? Tidak ada. Apakah kita berbuat hilap bukan Allah? Allah juga. Karena kita ini tidak punya daya upaya. Contoh, saya misalnya maksiat dengan alasan saya hilaf. Apakah kamu karena hilaf bukan Allah? Tidak, tetap Allah. Karena kita ini tidak punya daya upaya. Masa kita digerakkan oleh Allah kemana-mana dan lain sebagainya, lalu kita dihukum? Sangat mustahil. Kalau ini mustahil, berarti Allah kejam. Kejam. Allah mensolimi kita kalau begitu jadinya. Inilah pentingnya kita berserah diri. Tapi jangan cuma dibaca. La haula wala quwata illa billah, itu aja dibaca. Tapi masih merasa dirinya ada. Nggak ada gunanya itu. Lalu bagaimana caranya? Sekali lagi, sadari Allah di dalam setiap keadaan dan tindakanmu, apapun itu. Inilah yang disebut menyaksikan Allah dalam setiap keadaan. Subhanallah. Nggak usah cari ilmu itu, ini nggak perlu. Ini aja, yakini satu aja. Kalau mau selamat, nggak mungkin Allah menganiaya kita. Nggak mungkin Allah menzalimi kita. Kalau kita betul-betul percaya kepada Allah, serahkan semuanya padanya. Biarlah dia yang ngurus. Inilah Islam. Subhanallah. Demikian saudara, semoga kita tetap istiqomah di dalam pengetahuan kita. Terutama saya tegaskan saudara-saudara saya yang sudah di dalam grup Istiqomah Jalan ini, tidak usah ngurusi orang lain, tidak usah dengari orang lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa yang kamu sembah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan sebaliknya, kamu tidak menyembah. Bukan. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Subhanallah. Inilah orang bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.